Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmumansyah. Saya berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NIM saya yaitu 220658302003. Materi yang kedua tentang mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer adalah tentang komputer aritmetik. Pengertian dan struktur Arithmetic dan Logic Unit atau ALU. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah salah satu atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. Yang kedua ada struktur Arithmetic and Logic Unit atau ALU. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate ini ialah dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit, seperti perintah add untuk menambah bilangan atau divide, atau pembagian dari suatu bilangan. Yang kedua ada operasi logika atau logical operation, meliputi perbandingan dua elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu titik dua sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dari, lebih besar atau sama dengan dari. Yang materi yang C yaitu cara kerja ALU. Cara kerja ALU yang pertama yaitu ALU akan bekerja secara mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberikan perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan setelah operasi proses ALU selesai. Hasil yang terbentuk adalah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya selain register. ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberikan tahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Berikut adalah gambar cara kerja ALU. Yang berikutnya ada fungsi Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Yang berikutnya adalah rangkaian utama melakukan perhitungan ALU. Yang pertama ada adder. Adder merupakan rangkaian ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Ada 3 adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder. Rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder. Rangkaian adder yang berjumlah banyak bit disebut dengan parallel adder. Yang kedua ada half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamakan penjumlahan tak lengkap 1. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, hasilnya S atau sum sama dengan 0,2. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, hasilnya adalah S atau sum sama dengan 1,3. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya sama dengan sum sama dengan 0. Dengan nilai pindahan cair atau carry out sama dengan 1. Dengan demikian, half adder memiliki masukan A dan B dan 2 keluaran S atau cair. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan logika dari gerbang XOR, sedangkan nilai logika CY sama dengan gerbang logika AND.
Dari tabel di bawah dapat dibuat rangkaian half adder. Yang ketiga ada full adder. Full adder adalah rangkaian yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan lain sebagai hasil dari penjumlahan. Yang keempat adalah parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan binar berapapun bitnya, tergantung dari jumlah full adder. Yang diparalelkan, gambar di bawah ini menunjukkan parallel adder yang terdiri dari 4 buah full adder yang disusun paralel sehingga membentuk sebuah perjumlahan 4 bit. Yang kelima ada representasi atau integer. Dalam sistem bilangan binar, semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan digit-digit 0 dan 1, tanda minus dan tanda titik. Misalnya, minus 1101,01,012 sama dengan min 11.312510. Namun, untuk keperluan penyimpangan dan pengolahan komputer, kita perlu menggunakan tanda minus dan titik. Hanya bilangan biner atau 0 dan 1 yang dapat mempresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasi akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk representasi bilangan 0 hingga 255. Misalnya 0,00000 sama dengan 0,0000001 sama dengan 1,000,1111 sama dengan 1500,11111 sama dengan 63111111 sama dengan 255. Umumnya, bila rangkaian n bit bilangan binar n1 dan 2 atau ALA 0 akan diinterpretasikan sebagai undecided integer. Berikut ini adalah gambar dari representasi integer. Yang materi selanjutnya ada representasi integer, representasi nilai tanda, representasi komplemen 1, representasi komplemen 2. Representasi nilai tanda, penggunaan undecided atau integer tidak cukup untuk mempresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya yang dapat kita gunakan. Konvensi-konvensi lainnya meliputi perlakuan petanda terhadap bit yang paling berarti atau paling kiri. Di dalam Word, bit tanda apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif. Sedangkan bilangan bit yang paling kiri sama dengan 1, bernilai negatif. Paling sederhana representasi yang memiliki nilai bit tanda representasi nilai tanda pada sebuah word n bit. N kurang 1, min 1. Yang paling kanan menampung nilai integer, misalnya sebagai gambar berikut ini. Yang kedua ada representasi komplemen 1. Komplemen 1 merupakan sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk mempresentasikan nilai-nilai negatif. Contoh 000001 sama dengan plus 1000.30000 sama dengan plus 0,01111111 sama dengan min 0,1111110 sama dengan min 1. Dapat kita lihat dari aturan di atas, nilai plus 0 akan berpasangan dengan min 0, plus 0 dengan min 1 dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 0, negasi dari 1 adalah min 1 dan seterusnya. Yang ketiga ada representasi komplemen 2. Komplemen 2 mirip dengan komplemen 1. Hanya saja dalam proses negasinya, sebuah bit akan dibalik sehingga tidak ada lagi rasa bingung. Representasikan nilai plus 0 dan min 0 hanya ada satu nilai 0. Seperti berikut, 0,000,001 sama dengan plus 1000. 0000 sama dengan 1111111 sama dengan min 111. 1110 sama dengan min 2. Dari aturan di atas dapat kita lihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan nilai min 1, nilai plus 1 akan berpasangan dengan min 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa negasi 0 adalah min 1, negasi 1 plus 1 adalah min 2, dan begitu seterusnya.
Kadang-kadang kita perlu mengambil sebuah integer dan n bit dan menyimpannya di dalam m bit. Dengan m lebih dari n, pada notasi magnitude mudah dilaksanakan, cukup memindahkan bit tanda ke posisi yang baru dan mengisi dengan 0. Misalnya plus 0 sama dengan 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Atau sig magnitude 8 bit plus 18 atau 0, 0, 0, 0, 0, 0, seterusnya 1, 0, 0, 1, 0. Atau sig magnitude 16 bit min 18, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Sig magnitude 8 bit atau min 18, 1, 0, 0, 0, seterusnya 1, 0, 0, 1, 0. Dengan memakai contoh yang sama 18 plus 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, komplement 2 bit 8 atau 8 bit plus 18, 0, 0, 0, seterusnya 1, 0, 0, 1, komplement 2 16 bit min 18, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, komplement 2 8 bit 18 plus 1, 0, seterusnya 1, 0, 0, 0, 1, 0. Atau komplement 2 16 bit. Aturan integer komplement 2 adalah untuk memindahkan bit tanda ke posisi tertiri yang baru dan mengisi dengan salinan bit tanda. Bilangan positif diisi dengan 0 dan bilangan negatif diisi dengan 1 kurang 18 sama dengan 100, 100, 1, 0. Atau komplement 2 atau 8 bit min 18 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Atau komplement 2 16 bit. Berikut adalah gambarnya. Yang berikut ada materi tentang integer aritmatika. Yang pertama ada negasi. Untuk membuat negasi digunakan komplement 2, yaitu untuk bilang positif komplement 2 adalah sama dengan sistem yang menunjukkan tanda dan besarnya bilangan, yaitu MSB, yang digunakan sebagai petunjuk atau tanda bilangan, dan bit-bit sisanya menunjukkan besarnya. Untuk bilangan negatif, komplement 2 dapat diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu komplement 1 dari bilangan binar semula atau tanda positif, kemudian menambahkan 1 ke SB-nya. Yang kedua ada aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow bila 2 buah di bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow akan terjadi jika dan hanya hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Yang ketiga ada pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Pembulatan ke bilangan terdekat. Hasilnya dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasikan. Bulatan ke arah hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Pembulatan ke arah hasil pembulatan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Pembulatan ke arah 0 hasilnya dibulatkan ke arah 0. Yang keempat, materi berikutnya ada konversi bilangan. Yang pertama ada bilangan biner. Bilangan berbasis 2 bilangan, 0,1 bilangan oktal, bilangan berbasis 8 bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan desimal atau bilangan berbasis 10, bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan heksadesimal, bilangan berbasis 16 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Konversi bilangan biner oktal atau heksadesimal menjadi bilangan desimal. Sekian dari penyampaian dari saya akhir dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.